Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini hati kami bersukacita di hadapan-Mu. Kami mengingat kembali lewat pujian yang kami nyanyikan ini, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah lupa akan janji-Mu. Sekalipun kami merasa Engkau lupa, tapi Engkau sesungguhnya tidak pernah melupakannya. Engkau yang berjanji, Engkau pasti yang akan menggenapinya. Sebab itu Tuhan, tolong kami, biarlah kami semua akan ingat perkara ini, dan kami selalu berkata kepada Tuhan, Engkau pasti akan menolong kami. Seringkali kami berdosa di hadapan-Mu dengan tidak mempercayai Engkau, hanya karena waktu perjalanan persoalan kami terlalu lama. Dan kami berkata Engkau tidak sanggup lagi untuk menolong kami karena waktunya lama. Tapi hari ini lewat pujian yang terakhir yang kami nyanyi, kami percaya lagi, kami bangkit lagi. Engkau Tuhan yang tahu hidup kami, Engkau tahu cerita tentang kami. Bahkan Engkau tahu masa lalu kami, bahkan Engkau bertanggung jawab untuk masa depan kami. Sebab itu kami percaya masalah-masalah yang mungkin kami lupakan, Engkau tidak pernah melupakannya. Engkau akan menjawab tepat pada waktunya. Sama-sama semua dipulihkan oleh Tuhan dalam pemulihan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Sekarang kami rindu perkataan-Mu, berfirmanlah kepada setiap kami. Pakai hamba-Mu ini yang penuh dengan kekurangan, Engkau berkati dengan kebenaran-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu, bahkan urapan yang sama Tuhan berikan kepada kami. Karena dengan urapan itu kami akan dapat mengerti firman-Mu. Bahkan dengan urapan itu kami mampu melakukannya. Dan waktu kami melakukan firman-Mu, di sanalah kami temukan pertolongan yang Kau janjikan terjadi dalam kami. Terima kasih, puji, hormat, kemuliaan, kebesaran hanya bagi-Mu ya Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sedangkan bagi kami PD Victory adalah berkat yang limpah-limpah sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan, kita tepuk tangan sekali lagi. Iya, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat pagi ya. Hari ini saudara, saya merasa sangat bersukacita ya. Saya ini senang luar biasa hari ini ketemu dengan Anda. Kenapa? Saya rasanya dibawa 20 tahun lalu saudara ya. Sepertinya lebih muda 20 tahun lalu. Ya, saya ketemu Bapak Ibu, ada banyak yang saya kenal dari zaman-zaman dulu. Ya, jadi kalau saya ketemu Anda sekarang ini, rasanya saya balik ke tahun 2000 gitu loh ya. Ya, lupa COVID, lupa segala macam, dan saya tahu hanyalah sukacita yang luar biasa. Amin. Apalagi kalau ketemu Pak Peter, ya pemain musik kita. Waduh, itu kenalan lama. Ya, saya lama sekali kenal dia, bukan hanya dia, ya papa mamanya kenal, emaknya dia juga saya kenal. Ya, bayangin ya, emaknya dia loh. Ya, saya kenal. Saya kalau ke Jepara selalu ketemu dengan dia. Jadi kalau ketemu Peter, selalu saya ketemu emak engkong mereka ya. Saya katakan kepada saudara, Tuhan itu baik ya. Saya menyanyilah nyanyian ini, saya sukacita lagi saudara ya. Saya renung-renungkan Tuhan itu tahu cerita tentang saya. Tuhan tahu masa lalu saya, Tuhan tahu masa lalu Anda. Amin. Bahkan kalau kita punya persoalan, kita punya masalah yang Tuhan belum tolong karena lamanya, karena waktunya, maka Anda akan lupa dan berkata pasti Tuhan tidak tolong saya. Itu sudah pasti bukan kehendak Tuhan. Saya tetap katakan walaupun Anda lupa masalah itu, Tuhan tidak pernah lupa janjinya akan digenapi pada waktunya. Ada tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita, amin. Ya, hari ini saya akan sampaikan satu topik bahasan tentang Tuhan itu perisai kita, saudara. Ya, perisai itu adalah pemelihara, perisai itu adalah penolong, perisai itu adalah sesuatu yang melindungi, perisai itu adalah sesuatu yang akan kita pakai kemana-mana, apapun ancamannya, perisai kita itu perisai yang sanggup menolaknya. Ya, coba kita lihat sama-sama ya dalam kitab Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang pertama, saudara ya. Kita baca satu persatu dari itu. Nanti adik rohani saya ini yang sangat mencintai saya.
Ya Bu Eli, ini ya bolak-balik pergi ke rumah saya untuk melayani loh Bu. Tapi setelah COVID belum sama sekali ya. Jadi nanti Pak Frans dengan Ibu Eli mungkin datangnya bareng-bareng ya. Oke ya. Kejadian pasal 15 ayat 1 Pak Frans, tolong Pak. Kejadian 15, perjanjian Allah dengan Abram, Ya. janji tentang keturunannya. Ya, janji tentang keturunan. Mari. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram Ya. dalam suatu penglihatan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan secara khusus untuk dia. Terus, Janganlah takut Abram, jangan takut Abram, akulah perisaimu, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. upahmu akan sangat besar, saudara. Satu kali kalau kita melihat ceritanya Abram ini pada masa dituliskannya pasal 15, kita ini melihat satu cerita yang sepertinya ada sebuah pembaharuan penulisan itu ya. Cerita babakan baru. Kenapa? Pada pasal 15 ayat 1 itu secara tiba-tiba kemudian ya, terjemahan yang lama Alkitab kita disebut dengan arakian. Arakian itu sebenarnya tidak ada sesuatu yang mendasarinya, bukan sebuah terusan dari sebuah peristiwa, bukan satu episode dari episode yang sebelumnya. Tapi ini berdiri sendiri pada satu waktu sedang tidak ada apa-apa, sedang Abraham mengalami sesuatu yang luar biasa, penuh sukacita, bahagia. Pada pasal 15 ini Abraham bukan dalam keadaan bergumul, ya tidak susah, ya tidak punya masalah, tidak punya kesulitan. Pokoknya kalau saya bayangkan Abraham pada pasal 15 itu enak-enaknya sebuah kehidupan gitu saudara ya. Halo? Halo? Enak-enaknya sebuah kehidupan, santai-santainya hidup itu kan begitu toh Bapak Ibu ya. Kadang-kadang ada masalah, kadang-kadang ada sesuatu, kadang-kadang tenang, kadang-kadang bergejolak, kadang-kadang susah, kadang-kadang senang. Halo? Bapak Ibu juga begitu? Padahal kalau kita lihat ya, apakah yang kita susah kita ya tidak tahu, apa yang kita khawatirkan ya tidak ngerti. Ya sering kali loh orang itu mengalami begitu. Itu namanya gelora kehidupan, ya ombak-ombak kehidupan. Tapi kalau saya sampaikan kepada Anda, pada pasal 15 ini Abraham lagi seneng-senengnya hidup. Lagi menikmati, inilah hidup. Nah kenapa saya katakan, saya sangat terkejut pada waktu saya baca Alkitab ini pada pasal 15 ayat 1, Tuhan datang kepada Abram, namanya masih Abram, belum Abraham. Waktu itu istrinya juga masih Sarai, belum Sarah. Ya, ini adalah sebuah masa di mana mereka tenang-tenang, hidup sejahtera. Begitu mendadak Tuhan datang dan berkata dalam penglihatan itu, janganlah takut Abram. Ya, saya waktu baca itu ya rodok bingung saudara ya. Lah ini tenang-tenangnya kehidupan kok dikatakan janganlah takut itu loh. Halo? Kenapa saya katakan demikian? Nanti baca di rumah ya. Nanti baca di rumah saja supaya cepat. Tapi saya yakin Bapak Ibu tidak baca. Yakin saya. Ya kenapa? Pasti nanti sore Anda lihat karnaval kan. Jadi pasti tidak lihat, tidak baca. Tapi ya tidak apa-apa, besok juga boleh kok ya. Kalau masih ingat loh ya. Tapi tidak ingat juga tidak apa-apa. Tuhan Maha Sabar. Ya, tapi saya yakin Anda tidak akan baca ya. Begini loh ceritanya itu ya. Pada pasal 11 kitab Kejadian itu ceritanya Abraham itu dicatat namanya pertama. Ya, pertama nama Abraham dicatat. Itu adalah satu catatan tentang nenek moyangnya Abram. Ada seorang namanya Terah. Terah itu punya anak yang paling besar namanya Nahor. Lalu dia punya anak nomor 2 namanya Abram. Lalu yang ketiga namanya Haran. Lalu adiknya yang namanya Haran itu mati muda dengan meninggalkan satu anak laki-laki namanya Lot. Nah, ya, jadi ceritanya cuma itu. Lah, pasal 12 Tuhan berkata kepada Abram, tinggalkanlah negerimu ini, pergilah ke sebuah negeri yang akan kuberikan kepadamu, menjadi milikmu, menjadi negeri yang akan didiami oleh anak-anakmu. Aku akan memberkati engkau dan bla 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 bla. Lalu pasal 12 itu Abram berangkat menuju ke sebuah tanah, ya diperintahkan Tuhan bersama dengan istrinya. Karena Abram belum punya anak, ada ponakan dari adiknya yang meninggal, yaitu anaknya namanya Lot. Lot itu dibawa oleh Abraham.
Ya, jadi Lot itu bukan anaknya Abraham, Lot itu anaknya Haran, Haran itu adiknya Abraham. Jadi Abraham punya adik, ya adiknya punya anak namanya Lot. Lot itu kira-kira kalau panggil Abraham itu, le orang Jawa panggil Pak D, le orang Tionghoa panggil empek. Kukunya papa, ya betul ya empek ya. Adik papa kan cik. Halo, bojone empek itu wak, bojone cik encim ya biasanya ya. Saya ingatnya itu saudara ya. Jadi kalau adik mamah kan namanya engku, bojone engku ngkim. Lah, Lot ini bersama-sama dengan Abraham dan Sarah sampailah mereka ke daerah-daerah perhentian, dan sampai ke Negeb, lalu sampai ke Mesir. Dari Mesir mereka kembali ke Negeb, pasal 12. Pasal 13 isinya lebih hebat lagi. Apa isinya pasal 13? Tuhan memberkati Abraham dengan luar biasa. Kaya raya, emasnya, peraknya, ternaknya, hidup sejahtera, rasanya pegawai-pegawainya berkembang, semuanya hidup mewah luar biasa. Sampai dikatakannya Abraham itu sejajar dengan raja-raja pada zamannya. Itu pasal 13. Pasal 14 ada perang besar. Perang besar, raja melawan raja, melawan raja, melawan raja. Dan di antara raja-raja itu ada yang menang di antara semuanya, namanya Kedorlaomer. Betul ya Pak Frans ya? Lah Kedorlaomer raja yang paling besar dikalahkan oleh Abraham. Loh lah hebat toh. Hei, halo? Betul kan ya? Diberkati luar biasa pasal 13. Banyak ternak, emas, perak. Ya, mungkin kalau sekarang ternak tidak begitu dihitung, emas, perak, cuanse, cuantun ya dan sebagainya. Mungkin sekarang ya. Ditambah pasal 14, dia hidup berkemenangan. Dia menang atas seorang raja namanya Kedorlaomer, dan Kedorlaomer itu telah mengalahkan puluhan raja. Sehingga pada zaman itu di daerah Laut Mati dan sekitarnya, di daerah Timur Tengah itu tidak ada orang sekuat Abraham. Baik kekayaannya, kekuasaannya, tentara yang menyertainya, bahkan dia lebih besar, lebih hebat dari raja yang paling hebat. Saya sangka katakan kepada saudara, ini yang namanya hidup, sudah enak-enaknya hidup sudah. Halo? Mau mikir apa maneh? Semua jalan. Dan mungkin Abraham pada waktu itu sudah lupa dengan masalah-masalah dan kesulitannya. Ya, yang lalu-lalu sudah dilupakannya. Kenapa? Sekarang dia menikmati hidup yang begitu hebat. Nah, di tengah-tengah hidup yang begitu nyaman, Tuhan datang terus berkata, janganlah takut Abraham. Kalau saudara pikir hari ini Anda sedang hidup nyaman, semua baik, semua ada, suami kerja diberkati, harta kekayaan limpah, anak-anak sehat, putu-putu sehat, badan sehat, duit nyepak. Terus Anda ketemu teman, misalnya Ibu Eli ketemu Anda, weh Cik, gak usah wedi Cik, Anda mau ngomong apa? Wedi apa El? Betul gak? Halo betul gak? Langgitmu aku wedi, aku gak wedi kok. Halo, saya bisa bayangkan loh pada waktu Tuhan nyopo Abraham, ya Abraham diam-diam, tenang-tenang, moro-moro, dumadaan, mendadak, sekonyong-konyong, bahasa yang lain ya. Lalu dia berkata, Abraham janganlah takut, upahmu akan besar. Mungkin Abraham berkata, opo yang aku takutin, aku ya tidak takut kok. Dan hari ini mungkin firman ini juga untuk Anda. Ya, Tuhan berkata jangan takut saudara. Hei, jangan takut. Tuhan memberikan berkat luar biasa. Upahmu akan besar. Amin. Beberapa mungkin sudah berkata cocok itu buat saya Pak. Kenapa? Saya ini lagu takut Pak. Temenan iki firman untuk saya. Mungkin yang lain lagi ndolongo berkata, lah apa wedi ora apa wedi-wedi kok. Iku paling gawe kon niku firman kok gawe aku. Ndak takut kok. Iya kan sing ketakutan rungokno wis ya. Ndak ngrungokno itu ya misalnya. Kenapa Saudara? Karena pada waktu Abraham disapa oleh Tuhan dengan kata demikian, saya baca ayat 1 ini saya jadi bingung. Lah orang dikatakan takut,
orang dikatakan punya masalah, itu kan selalu ada yang namanya catatan ya tentang masalahnya dia. Halo? Nah kalau orang tidak punya data, terus begitu tiba-tiba katakan jangan takut. Loh takut apa? Apalagi saya. Saya sebelum jadi pendeta sebagai seorang konselor. Ya. Saya lulus sarjana, itu sarjana psikologi. Dan saya menjadi seorang konselor. Saya mengatakan klien saya, konseling saya dalam sebuah konseling, saya bisa katakan dia punya masalah kalau saya sudah punya data-data tentang dia. Makanya pertemuan pertama saya dengan seorang itu selalu saya ingin mengorek apa toh sakjane masalahmu itu. Walaupun kadang-kadang orang datang itu punya masalah tapi tidak sanggup menyampaikan masalahnya. Ada orang datang ke meja saya, duduk berhadapan, ya, lalu menangis terus. Ya, saya kadang-kadang juga mikir, lah, gue nangis terus, ini ngerti tak aku ini apa? Halo, ya apa kabar Ci? Ambek siapa Ci datang? Nah, terus sampai kapan aku ngerti kamu itu ya? Kalau sudah begitu apa yang saya kasih? Tisu tak kayak no terus ya. Gak popo. Itu dulu loh sebelum jadi pendeta loh ya. Gak urung kon bayar ya betul ya. Pasti kan lebih mahal tuh kok bayarin tisu iki betul ya. Entek no kono tisu iki sak kakek. Betul ya. Sekarang saya sudah tidak boleh begitu karena konseling di saya sekarang kan tidak bayar. Tapi saya paling tidak suka melayani konseling di mana-mana. Apalagi sebagai pendeta tamu. Saya tidak pernah suka konseling. Kalau ada orang mau konseling ngombe gembalamu. Jadi mumpung durung nanti siang tidak ada konseling. Jangan tahan saya Pak, saya bisa konseling. Bu Eli ada, semua sudah Tuhan serahkan sama dia. Halo, jadi tidak ada konseling buat saya. Lah kalau sudah begitu, seringkali saya cuma tanya satu pertanyaan, tapi tangan saya nulis walaupun orang itu tidak tahu. Misalnya saya tanya, Cik, kok sendirian? Ya, suami kemana? Nangis dia. Coba ada suami Pak, aku udah kayak gini Pak. Masalah ini muncul karena suamiku itu Pak. Oh, dan saya mesti ngerem, jangan terlalu cepat untuk ngomong no suami. Saya ngomong enggak apa-apa Ci, walaupun tidak ada suami kan ada anak-anak. Dia ngomong, anak ya ngono Pak, 5 loh Pak, ndak ono sing uho sama saya. Saya mulai nulis, suaminya ndak ada, anak 5 ndak uho, betul ya? Ya sudah. Jadi tadi dewean, iya. Aduh tapi zaman sekarang itu ya enggak apa-apa kok. Sih banyak orang enggak mau punya anak. Saya pergi Australia itu ya banyak orang enggak kepingin punya anak. Lah kenapa? Repot. Nanti lek tuwek kan di apa namanya rumah jompo kan bisa. Sing penting orang itu punya duit sih. Halo. Betul kan ya? Setuju toh ya? Gak duwe bojo, gak duwe anak, bocah lah semuanya. Pokoknya duit-duit lah. Makanya nenek moyang kita ini bener loh ngomongnya ya. Perawan-perawan zaman kuno itu loh rodo ayu itu dibisi mbek mae. Lu lihat dilamar orang aja ndelok gantengi lo. Yang ganteng tapi gak duwe duit percuma. Ya, gagah tapi damai me yuce bocah lah betul ya. Selalu ditulisi di hati perawan-perawan kuno itu. Tulisannya apa? Ni yujian wo yao, ni me yujian wo pu yao, ni cao katanya. Nah, coba kita jahat loh zaman orang dulu tuh ya. Ya. Ni yujian wo yao lah. Ya kalau kamu punya duit ya aku mau. Ni me yujian wo pu yao, ni cao. Ni gak tahu kan ya. Ganteng tapi gak gablek apa-apa betul ya. Gede dukur ganteng kayak londo mangan nunut. Lah gila nih terus ya. Ya, makanya orang dulu berkata, yang penting orang punya duit lah ya, jenti ti jen, ini meyujen bocah lah. Lalu dia ngomong begini, Pak, saya ini ya Pak ya, lain duit kira-kira sudah ndak gini. Oh masalah satu, suami ndak ada. Masalah dua, anak ndak ada yang masalah ketiga ndak punya duit. Ya, damai meyujen lah. Ya, ini kalau konselor dunia yang berkata mateng kon iki kakek ngomong to iki wis. Ya. Iki kok rasanya omongnya akeh kan duwe, betul ya. Tojo ini me ujian lah, betul ya. Wis kakek lambe to iki rasanya ya. Terus saya tanya lagi. Ya, saya tanya misalnya, "Loh, lah tadi gang doe apa?"
Itu loh Pak, sing tak pikir itu ya toko saya itu loh, heran saya ini. Loh apa? Toko itu kan dulu rame Pak, sekarang sepi nih ampun-ampun. Lah terus, lah tak buka itu sepi Pak, karena dibuka sepi, terus tak tutup. Saya ngomong pasti tambah sepi. Lah mau dibuka sepi kok ditutup, ya mesti sepi. Saya langsung dukun kalah mbak saya. Jadi toko Netaci itu dibuka sepi, iya ditutup mesti tambah sepi ya. Saya ngomong sama dia, dibuka orang tidak datang apalagi ditutup, lare tidak teko saudara ya. Lah kenapa? Tutup. Oh masalah keempat toko tutup. Tapi luar biasa loh Cik, Taci ini walaupun susah tapi tidak kelihatan sehat. Loh Pak, orang tidak tahu Pak. Saya ini punya usus buntu misalnya. Oh masalah pertama suami tidak ada, kedua anak tidak uhau, betul ya? Tiga tidak duit-duit, empat gang doane sepi, yang kelima sakit. Itulah didaftarkan banyak. Halo betul ya? Terus saya baru ngomong, di antara masalah ini mana yang paling penting Cik? Sing paling penting yang mana? Menurut saya Pak, sing penting ono bojo, itu luar biasa Pak. Tapi sekarang gak ada suami saya ini. Oke, jadi kita tinggalkan yang 4, kita fokus yang 1. Betul kan ya? Nah terus Taci ndak nyari si suami ini. Ndak iso Pak. Loh kenapa? Pokoknya setelah dia dimakamkan itu sudah pernah aku mikirkan kali. Mateng saya, mu buyar tak bojone kita. Halo betul gak saudara ya? Lah baru akan ketemu. Lah wis mate kok diceritakno maneh saudara ya? Lah coba kita lihat. Saya akan ngomong dia punya masalah, punya persoalan, punya kesulitan. Kenapa? Saya punya data-data tentang dia. Ada catatan, ada cerita, ada episode yang dulu sebelum hari ini. Baru dia berkata, saya berkata, sudah Cik, kalau begitu datang lagi ya minggu depan. Jangan takut. Ya kita ketemu hal ini mana yang akan Taci coba. Saya mau coba yang ini Pak. Oke. Ya ayo. Coba semangat Cik ya, jangan takut. Loh itu pantas saya ngomong jangan takut. Lah kenapa? Ada masalahnya, sudah ada faktanya, ada datanya. Lah lihat Abraham ini loh saudara, kembali lagi. Sedang enak-enaknya kehidupan, sedang nyaman-nyamannya, berkat ndak kurang. Waduh gang tuan maju, pegawai genah kabeh, duit datang terus, emas perak semuanya ada. Tuhan berkata, jangan takut Abraham. Waktu saya baca ini, bagaimana Tuhan itu bisa tahu tentang Abraham takut. Dan saya tidak boleh membantah Alkitab dan berkata, enggak kok Abraham tidak takut kok. Saya tetap yakin Alkitab itu benar. Siapa yang percaya Alkitab benar? Hebat. Saya yakin Alkitab tidak pernah salah. Yang setuju angkat tangan. Tepuk tangan yang setuju. Alkitab tidak pernah salah. Jadi kalau Tuhan melawat Abraham dengan berkata jangan takut, pasti dia takut. Apalagi dalam penglihatan itu dia berkata, janganlah kamu takut Abraham. Jangan takut Abraham. Akulah perisaimu. Loh, kok sampai sedalam itu? Kalau lihat ayat 1 ini kita memang bingung saudara. Bagaimana Tuhan berkata, akulah perisaimu, aku ini loh yang memelihara engkau, aku ini yang melindungi engkau, aku yang menjaga engkau. Memangnya Abraham takut? Kalau sampai pada ayat 1 kita melihatnya, tapi saya yakin loh. Saya aja Anda juga yakin Tuhan tidak pernah salah kok. Coba kita tanya kepada Abraham. Memangnya Abraham itu takut? Coba kita lihat jawabannya dia, ayat 2. Abraham menjawab, ya. Ya Tuhan Allah. Ya Tuhan. Apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Wah hebat Tuhan. Tuhan mau kasih aku apa lagi? Artinya Abraham sudah? Oke benar tante, sudah punya semua. Tuhan mau kasih gua apa lagi? Aku gak perlu apa-apa kok Wisan. Coba hebatnya. Ya Tuhan, apakah yang engkau berikan kepadaku? Aku sudah perlu, semua sudah ada. Aku sudah nyaman-nyaman, baik-baik. Lanjut.
karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Oh, ketemu sekarang masalahnya. Walaupun engkau buat aku kaya raya lebih lagi, engkau mau kasih aku apa lagi juga, bujailah, percuma lah. Ndak urungo gua mati. Terus Pak. Dan yang akan mewarisi rumahku Ya. ialah Eliezer orang Damsyik itu. Aku yang ndak punya anak. Ndak urung oleh gua mati, yang punya nanti buat aku ngeren itu loh. Siapa itu namanya? Eliasar Damsyik, orang Damsyik. Apa mana sentuhan mau kasih gua? Hari ini saya ndak khotbah aja. Kita renung-renungan aja, omong-omongan aja. Halo? Mungkin juga kalau saya lihat-lihat ini Abraham memang benar-benar kecukupan, kelimpahan. Sampai di hadapan Tuhan tuh dia berani ngomong lagi. Mau kasih apa mana sih Tuhan? Kamsya. Sia-sia lah. Kenapa? Percuma. Gua ini mau punya apa lagi? Ndak worongo. Nanti waktu saya mati. Semuanya itu yang miliki orang lain. Si Eliezer orang Damsyik itu loh. Sudah cukup Tuhan. Ini loh, persoalannya muncul sekarang. Harta dia punya, kemenangan sudah punya, hidup wah hebat, standar kehidupan sudah di atas rata-rata. Satu yang sedang dia pikir muncul dalam jawabannya, toh saya ndak punya anak Tuhan, sudah ndak usah kasih apa-apa, cukup sudah, ndak duwe anak. Terus lah aku mati, yang punya orang lain. Lu kejapa nyugih orang. Nggak apa-apa wis kamsia Tuhan. Sese ya, sese. Ini loh. Masalah itu sebenarnya sebuah masalah yang tersembunyi jauh. Saudara tahu ini Abraham sudah umur 99 tahun. Tahun depan dia punya anak umur 100. Lah janji Tuhan mau ngasih anak itu Abraham umur 75. Berapa tahun? 24 tahun. Ndak lali sampai janji 24 tahun itu. Halo? Kadang-kadang kita ini sok rohani juga ya kayak Abraham mungkin ya. Harus gak mikir aku Pak. Toh punya ya ndak apa-apa. Ndak punya ya ndak apa-apa kok Tuhan. Terus pokoknya aku ini setia kepada Tuhan. Tuhan mau genapi ya baik, enggak juga enggak apa-apa wis. Banyak loh orang yang dalam titik yang begitu itu. Orang baru sakit minta didoakan untuk disembuhkan. Disembuhkan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun aja kalau ketemu orang itu. Ya Pak kok sudah sehat? Sudah tak pikiri wis Bapak, no penting urip wis. Pernah enggak ketemu begitu Bu Eli? Pernah kan? Pernah. Orang punya masalah, kalau setahun punya masalah itu kenceng-kencengnya ngatur masalah. 2 tahun, wah konseling bolak-balik, kabeh orang di konseling. 3 tahun mulai kendu, 5 tahun mulai kendu lagi. 10 tahun dia berkata, ya apa masalah? Wis kata pikir lah, kok ngeluh aku ndasku bah wis. Kenapa? Karena kita pikir apa yang lama, sejarah masa lalu, Tuhan sudah melupakannya dan tidak akan ada jalan keluarnya. Wah nyanyian terakhir tuh bagus sekali. Saya maunya enggak khotbah ini kok saudara. Dia tahu masa lalu kita, dia tahu sejarah kita, dia tahu keadaan kita. Sampai masalah-masalah tunggaan yang lama belum selesai. Anda jangan menyerah dan berkata, enggak apa-apa kok Tuhan, Masya Tuhan enggak tolong itu enggak apa-apa wis. Seperti Abraham juga, ndak murungo gua punya semuanya. Kalau Tuhan mau kasih aku lagi, untuk apa? Toh aku ndak punya anak. Nah muncul. Apa Tuhan berkata, ya wis lah Abraham, ya wis, lek lu mengerti gitu ya ndak apa-apa wis ya, kamsia lu ya buat pengertianmu ya. Jadi gua ndak repot-repot nulungi lu ya. Ya wis lah gak mana gak apa-apa ya, gak burung kok sing duwe ya. Eliasar. Apakah Tuhan omong begitu? Coba. Lanjut, terus Tuhan ngomong apa kepada Abraham? Ayat 3. Lagi kata Abraham, berikan kepadaku keturunan. sehingga seorang hambaku
nanti menjadi ahli warisku. 2 kali Tuhan dikasih tahu oleh Abraham. Wah, Abraham ya wani, saudara ya. Ini artinya Abraham sudah lupa dengan masalah anak itu. Dia sudah terima. Tidak apa-apa kok Tuhan. Engkau telah memberikan kepadaku semuanya, tapi engkau tidak memberikan kepadaku keturunan. Sehingga hambaku nanti, pegawaiku kan, kungrenku kan yang punya. Tidak apa-apa. Wes besungkan Tuhan. Sekali lagi apa Tuhan terus jawab berkata, oh gitu ya. Ya sorry lo ya. Gua lupa dulu janji melu itu. Lah wis 24 tahun Abraham wis lali aku. Lah sing njaluk anak kan wakeh. Halo? Halo betul ya? Sorry lo ya. Saudara jangan pikir begitu. Abraham memang sudah putus. Abraham sudah tidak berharap. Abraham sepertinya sudah melupakannya. Bahkan ditutup berkat-berkat yang limpah. Dia lupa dengan janji Tuhan itu. Tapi saya tetap berkata, Tuhan tidak pernah lupa kepada janjinya. Tepuk tangan dulu yang panjang. Tidak pernah lupa kepada janjinya. Amin. Buktinya ayat 4. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Abraham. Apa katanya? Demikian. Nah. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu. Abraham. Orang ini berarti di situ ada Eliezer. Ditunjuk orang ini tekungren ini. Ya pegawaimu, hambamu ini. Berarti saya pikir di situ ada Eliezer. Eliezer wis kadung seneng wis. Ndak apa-apa Tuhan, ndak apa-apa. Toh aku ndak punya anak. Nanti lah aku mati. Ndak urung ya dia yang punya. Mongko katini. Wah, pikir Eliezer, 1 kali aku yang punya. Tuhan berkata, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu. Terus Pak? Melainkan anak kandungmu. Melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Pagi ini saya cuma mau tanya kepada saudara. Adakah saudara punya catatan tunggaan masalah. Masa-masa lalu yang lama. Yang Tuhan belum tolong. Anda sudah mulai melupakannya dan Anda mulai tidak mau lagi membahasnya. Kalau ada orang tanya Anda akan berkata, oh tidak apa-apa kok sudah. Tidak mikir aku, tidak mikir. Wis tak lalek-lalek no. Anda boleh melupakannya, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Ya itu Tuhan kita yang luar biasa. Anda mau tutup, Anda mau perban masalah itu dengan berkat yang sudah ada. Dan Anda mulai mencari satu kata-kata untuk mendefinisikan. Definisinya adalah, tidak apa-apa wis, tidak dapat itu toh, aku dapat ini. Saya tetap berkata, divisimu boleh. Pikiranmu akan jalan. Tapi Tuhan berkata kepada Abraham, kamu salah sangka Abraham, bukan dia. Prasangkamu salah. Aku tidak pernah ngomong kok kalau Eliezer yang akan jadi ahli warisnya. Bukan. Kamu pikir Eliezer yang menjadi ahli waris. Kamu sangka dia yang akan punya. Kamu merasa dia nanti yang punya. Tuhan berkata, pikiranmu salah. Sangkamu salah. Bukan begitu. Yang menjadi ahli waris nanti adalah anak kandungmu. Hari ini tolong dengar baik-baik. Tuhan bicara kepada Anda, pikiranmu salah. Sorry ya. Prasangkamu tidak benar. Tidak apa-apa Tuhan, saya wis terima kok Mas Yo. Masalah tidak selesai. Sekarang sudah begini, wis lumayan lah. Lebih baik dari yang lalu. Sudah Tuhan. Enggak kata Tuhan. Enggak begitu. Jangan salah pikir ya tentang Tuhan. Tolong angkat tangan kanan sama-sama. Letakkan di baduk saudara katakan. Saya salah pikir Tuhan. Amin. Halo amin. Salah pikiran saya ini. Saya tetap berkata kepada saudara.
apapun penilaianmu tentang Tuhan, walaupun sudah dibungkus dengan keberhasilan yang lain, Anda rindu A, kepingin A, Tuhan janji akan kasih A, lewat nubuatan, lewat firman, apa lewat pembacaan firman. Lalu Anda sudah dapat B, C, D, E, F, G. Anda berkata, tidak apa-apa Tuhan kalau sudah dapat A, tapi aku sudah dapat B, C, D, E, F, G, H, I, J. Tuhan berkata, salah pikiranmu. B, C, D, E, F, G dan sebagainya sudah aku berikan, tapi yang A tetap aku akan kerjakan. Amin. Tetap Tuhan akan menggenapkannya. Lalu apa yang kita mesti lakukan, saudara? Coba kita lihat kitab Mazmur 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat 5. Ini yang dilakukan oleh seorang pemazmur. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya. Dan percayalah kepadanya. Dan ia akan Ia bertindak. akan, perhatikan kata, ia akan, ia akan bertindak. Jangan serahkan kepada keadaan, puas dengan apa yang kita sudah punya. Kalau Tuhan janji, dia tidak akan tidak menggenapi. Seringkali orang sudah pasrah dalam keadaan, sudah puas dengan apa yang dia punya, seperti Abraham waktu itu. Hari ini saya berkata, apapun yang Anda sudah dapat, kalau masih ada janji Tuhan, ada pergumulan masa lalu yang belum Tuhan selesaikan, hari ini waktunya Tuhan ingat lagi masalah Anda pasti akan dapatkan penyelesaian. Amin. Yang penting Anda satu, percaya, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ia akan sama-sama. Ia akan bertindak. Ia akan bertindak. Satu kali Israel juga punya satu masalah. Tuhan berfirman lewat seorang nabi. Tuhan mengatakan satu pengajaran. Israel mulai merasa, tidak mungkin lah. Sekarang sudah hancur. Waktu Yerusalem sudah hancur. Masalah sudah bertubi-tubi, bahkan mereka sudah tidak harap lagi Tuhan bekerja. Ada seorang nabi diutus Tuhan namanya Habakuk. Habakuk itu nabi yang khotbah di tengah-tengah orang Israel sudah patah semangat. Tidak berharap. Kenapa? Sudah terlalu kacau, sudah terlalu parah. Jadi orang itu lupa dengan masalah itu ada dua. Satu, kalau dia diberkati dalam hal yang lain seperti Abraham, dia lupa dengan apa yang dijanjikan Tuhan. Yang kedua, kalau keadaannya sudah parah, dia juga lupa tentang janji Tuhan. Halo? Nah sekarang, kalau lewat Abraham yang diberkati, Tuhan berkata, aku masih ingat kok janji itu. Salah pikiranmu. Kepada Israel yang sudah hancur-hancuran, nabi itu tinggal seorang diri namanya Habakuk. Coba kita lihat Pak, Habakuk pasal 2. Habakuk pasal 2 ayat 1. Coba kita lihat sebentar. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku, katanya Habakuk waktu masalahnya Israel. Tompo ondong ndak karu-karuan kacau balo. Dia berkata, yang lain sudah patah semangat untuk berharap. Habakuk berkata, aku mau berdiri di tempat pengintaianku. Di mana itu Pak? Dan berdiri tegak di menara. Dan berdiri tegak di menara. Sekarang gereja-gereja semua hampir rata-rata punya menara. Namanya menara doa. Ya, untuk apa menara doa itu? Untuk berdiri tegak, untuk berharap penuh, untuk berdiri di sana menyampaikan sesuatu. Lah, Habakuk itu di menara itu mau apa, Pak? Aku mau meninjau. Aku mau meninjau, aku mau lihat dan menantikan apa yang akan difirmankannya apa yang kepadaku. Tuhan akan katakan kepadaku. Dan apa yang akan dijawabnya dan atas pengaduanku. apakah jawaban Tuhan tentang apa?
pengaduanku. Pengaduanku. Katanya Habakuk, aku mau berdiri di sana. Aku mau nantikan dia mau ngomong apa. Mau jawab apa tentang pengaduanku. Jadi Habakuk itu sudah dalam keadaan parah. Kepada siapa dia mengadu. Biasanya Nabi mengadu kepada raja. Ini rajanya sudah dikalahkan oleh yang lain. Tidak ada lagi pengharapan. Terus kepada siapa aku mau mengadu? Katanya Habakuk, aku mau mengadu kepada dia. Dan aku mau tunggu apa jawabannya dia. Tidak ada tempat untuk mengadu lebih daripada Tuhan. Amin. Halo, amin. Mengadu kepada manusia itu kadang-kadang cuma meringankan psikologi. Tapi kenyataannya tidak ada apa-apa kok. Sudahlah percaya. Cuma ringan psikologi. Beban kita itu rodo enteng karena sudah disampaikan orang. Sebetulnya orang itu ya tidak bisa tolong kita. Sampai ada pepatah Cina, saya lupa tuh kata-katanya. Yang artinya, kalau engkau lelah, jangan ceritakan lelahmu kepada sesama. Kenapa? Sesamamu tidak sanggup mengambil lelahmu. Siapapun dia. Anda cuma mau sambatan, gue ini kewasel ya ampun. Apa suamimu terus ngambil, wis lu duduk tak ambil lelahmu. Suami ngomong apa? Masih aku ya kesel, podo kesel. Oh, ya tahu itu jawaban itu. Anda susah mau ngomong sama orang kadung cerita dan sebagainya. Jawab apa? Oh dek gitu ya podo ya sak dunia itu ya. Tak pikir mek gua tok, tapi adik yang ngono ya podo. Makanya sampai ada pepatah orang Jawa bilang hidup itu cuma sawang sinawang. Apa tuh sawang sinawang itu? Delok-delok. Saya lihat Anda, enak loh ya. Anda lihat saya, enak loh. Apalagi lihat banding no kerjaan. Mana ada kerjaan enak. Saya ini survei kok sudah di Pasar Atum. Itu apa bisa takut itu. Coba apa sih yang paling enak itu sebetulnya. Waktu itu kan mau hari raya, saya ke Pasar Atum. Saya ketemu teman. Nah teman saya ini kan punya toko tekstil. Ya ini kembar saudara ini. Ya apa kok toko rame pak. Pasar Atum umpel-umpelan. Nah terus puji Tuhan, ya puji Tuhan. Masuk gak rame ya Tuhan dipuji pak. Oh ya bener ya kok iya. Rame ini ampun. Terus ya apa? Akhirnya ya rame tak sentuhku gano. Rame ruwet. Tapi ya sentuhku gano. Terus saya tanya, lah ini kan mau wanaji atau? Iya, tapi sekarang ya apa orang enggak mau jahit no pak. Orang jahit itu kan ono kecewa, ono salah. Sekarang orang semua tuh beli jadi. Dicoba jadi api, beli enggak jadi ya pulang. Jahit no itu kan keki kadang-kadang. Lah gitu jualan pakaian jadi lebih enak ya. Iyalah, saya turun lagi dari lantai 2. Saya kenal satu taci di persekutuan. Ya dia jual pakaian jadi. Saya tanya, ya apa cik rame ya? Delok entar ruame ini koyo ngene to. Akeh sing mampir. Akeh Pak, tuku gano. Ya mek wolak-walik dagangan, wolak-walik dadi kita ini mek nunggoni, nyantolno maneh, malah joplok maneh, dicoba maneh, gak dituku. Boncino. Lah kenapa? Nggak tahu orang sekarang itu enggak ada yang beli pakaian. Orang luar kota dulu lah, orang luar negeri pulang aja TKW kan pada beli pakaian. Sekarang enggak. Sing paling rame jual apa sih kira-kira? Cuk emas gitu paling rame. Lah karena nganggur ngenteni waktu pelayan sore, aku ya jualan nang toko emas gitu saya. Saya kenal satu tajik namanya Amelia. Ya, dia punya koko di Lumajang. Lah itu teman saya. Aku ngomong, "Kok ya, Pak, aku mampir adek engko." Iya. Ya apa? Iya api ya. Iya wis. Aku tanya, "Ya apa? Orang jual emas." Aduh, Pak, ruwet. Duh, mosok ruwet. Iya. Emas tuh dulu sama dolar itu kan bersaudara. Dolar naik, emas naik. Betul ya? Sekarang enggak, dolar naik, emas itu menang dan dono sing tuku. Heran toh, dolar turun, emas tetap di atas. Waduh ya soro ya cik. Iyalah. Ya, mesti bayar stan, bayar listrik. Aduh wis. Aku lo menghibur deh. Tapi aku lihat tadi itu ada orang jual emas sih. Di depan sana. Ndak nimbang, ya ndak kate ngetes, mesti cuan. Mosok ijo karek nawak notok ya no cuani. Mosok ijo aku ketok kok. Di depan sana lo. Mek ngene tok, Mas oleh itu ya. Itu kan ndak nimbang ya.
Cuma nawarno itu loh. Ngangkat tangan juga no barangnya padahal ya. Kok ya ndak ada tanya, Mas, sagrem piro gitu kan ndak ada aja. Mas 2000 ya. Cuan loh. Dia ngomong gendeng apa sewono lho, sungguhan. Aku tadi masono jejer-jejer lanang ono wedok kabeh dodol Mas. Mas kayak itu kan ndak nimbang. Terus saya tanya sama dia, sing enak cu apa, Cik? Saiki sing rame HP, Pak. Oh HP ya? Iya. HP itu sok tambah hari kan model ini yang lama dijual, nanti yang baru. Aku munggah mana lantai 3. Ketemu Robi kan ya. Terus saya tanya, Rob ya apa kabari HP? Waduh wis bocah Pak, wis kadung kulaan sakmono kae iku. Gak mlaku blas, ngelu dasku iki sampean. Lah terus, aduh getun aku wisan, cu HP ku wis peok-peokan. Sik Rob sorry. Sing paling enak co apa sih saja nih? Dia ngomong apa? Co makanan itu loh Pak, paling apik sudah. Aku ya mikir ya, makanan itu tempe ku lah 10.000 sampe bagi piro digoreng kan wis cuan. Aku naik lantai 4 ambek luwe kadian. Kan ada food court itu. Ya. Ketemulah orang di situ. Kok yuk kenal saya? Loh Pak Silvanus kok dengaren katanya. Wah, kaget saya. Lah terus mau apa? Mau mangan nah? Gak, cuma lo, wah kau pasti katanya mangan. Ayo mangan nanggin kuah. Ayo, gak usah bayar. Temenan lo ya, kayak ketemu malaikat aku rasanya ketemu Pak Silvanus. Mateng, kon tak iling-iling lagi saudara ya. Terus saya makan. Hampir makan itu saya ngomong sama dia. Cik, orang cuma makanan itu paling enak katanya. Si ngomong sopo. Terus aku ngene, mosok. Loh. Sekarang iki Pak, lek mau hari raya gini ya, Lombok naik, Brambang naik, Bawang naik, kabeh naik, semua naik. Iku nyanyi no Cik, di gereja Cik, semua naik, semua naik. Kan jono situ sing gak naik, apa? Hanya kolektor saja yang tidak naik. Itu kan bisa saudara ya. Semua naik. Terus dia ngomong begini, bayang no Pak, Lombok 200, Brambang 80, Bawang 85. Gawe sambel samangkok, ndak cukup no pecing. Engko orang makan dikei sambel titik, ngamuk Pak. Dikei akeh ganti pangan. Jadi kadang-kadang arek-arek korah-korah iku Pak, ndelok sambel dibuahi itu. Waduh, longso aku. Aduh wis ojo-ojo ono maneh Pak, cuma makanan sekarang ini. Cik sorry ya Cik, lek nurut Cik pribadi, aku ngomong gitu ya. Sing paling enak itu co apa? Dia ngomong apa? Paling enak co pendeta kayak bapak gini. Waduh. Saya dikodok no saya, langsung kayak abang saya ini saya. Bukan abang kepedes niku, abang karena dienak no itu loh ya. Ini loh tandanya orang sawang sih. Saya tanya, loh Cik, Cik lihat saya ini enak. Iyalah pendeta tuh paling enak. Gak ono gangdoan, gak ono co, yang paling enak kecuali pendeta. Apa? Lah pendeta itu gak kulaan mesti cuan. Pendeta gak usah kulaan, kan cuan. Iya Cik, nanti kulaan nang di pendeta. Ya memang. Betul Cik. Wah, aku kadung izin untuk ngomong apa ya. Sungguhan, gak ada kerjaan paling enak kecuali pendeta. Sebab itu Ci, aku datang mungkin disuruh Tuhan doa no Taci. Apa tak doa no dadi pendeta? Emoh, gak katene aku. Jadi, loh, lah katamu enak dadi pendeta gak, wis gak. Loh apa iso mati ngadeg aku ndek kono. Lah kenapa? Suruh kesaksiane keringet sak jagung-jagung suruh khotbah maneh. Wis gak wis totok-totok no Pak dadi pendeta kono katanya dia. Coba kita lihat. Katane enak. Ya menurut aku sih enak, ya boleh dadi pendeta sungguhan. Makane enak kok Ci, sungguhan. Saya ini sudah janji, sekali jadi pendeta, tetap jadi pendeta. Saking enaknya Cik. Ayo kapan mau jadi pendeta? Gak, wis terus no, ojo doa no aku ikut jengkel. Berarti orang itu cuma sawang? Ya kalau lihat wajahnya memang, lihat orangnya, ya kayak, ya gitulah. Ya, seren semien pujesin lah. Ya kan? Seren, ren itu kan orang. Sing kaki dua gini loh. Ren. Makanya saya ini ren. Anda ada Cungko ren. Ada Ambon ren, Batak ren.
Menaduren, matularen. Betul kan ya? Pokoknya ren itu orang wis. Pacar, airen, pegawai kungren, pembantu buren. Nah, betul ya? Pokoknya ren, PT, lehoren. Nah, betul ya? Coba ya. Hari ini cuma ada 2 yang saudara mesti kerjakan. Ya, hanya ada 2. Satu, Anda percaya. Amin. Halo, amin. Nanti aku yang mengerjakannya. Apakah jawabnya? Coba kita lihat Habakuk itu. Pasal 2 ayat 2. Lalu Tuhan menjawab, aku Lalu Tuhan demikian. menjawab, ya. Tuliskanlah penglihatan itu. Tuliskan penglihatan itu, nubuatan itu. Dan ukirkanlah itu pada loh-loh. Ya. Supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sambil lalu saja dapat membacanya. Nulisan sing gede-gede ya, sing jelas ya. Supaya semua orang bisa membacanya. Apa Pak? Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Penggenapan itu masih menunggu saatnya. Lanjut. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya. Pasti segera datang. Segera itu artinya apa? Cepat-cepat datang. Terus Pak. Dengan tidak menipu. Ya. Apabila berlambat-lambat. Kalau berlambat-lambat. Nantikanlah itu. Entenono itu. Cukup. Mazmur hanya berkata, serahkan, percayalah. Nanti aku akan bertindak. Kapan? Nanti. Yang pertama percaya. Yang kedua sabar. Yuk pakai tangan ibu-ibu, bapak. Yang pertama? Yang pertama? Percaya. Yang kedua? Ya. Contoh, saya kasih contoh terakhir. Orang kalau tidak percaya, itu tidak akan ada sebuah penyelesaian masalah. Sorry ya, saya ini punya ibu angkat. Satu waktu saya datang ke rumahnya dia. Kok menengai saya ngomong, umurnya sudah 80 lebih. Apa mami kok menengai? Tidak apa-apa. Tidak, mami ki mesti ono opo-opo. Gini loh nak. Ya tahu arlojine mami. Ya tahu lah. Sing mana? Sing kuning itu loh. Sing dulu dibelino emak Jerman itu loh. Toko Paris loh beli. Ya opo arlojine. Ndak jalan, mati, rusak. Kan suwe ndak ada pakai. Lah terus siapa? Ini tak suruh orang ke Malang. Rumahnya dia di luar Malang, di luar kota. Lah antara rumah itu sampai Malang itu kira-kira 30 menitan gitu, naik sepeda motor. Oh lah terus, ya wes tak suruh ndadakno. Biar bisa dipakai lagi. Lah eman itu, sing kuning. Oh iya, ya wes ndak apa-apa. Saya ditanya, wes makan, wes. Nek mau makan mbak mami. Mami ya belum makan. Oh ya wes tak koncowi mbak makan. Mbak makan itu ngomong arloji mana sudah. Terus pegawai dia datang. Ini loh tante Boni. Loh Boni apa? Boni arloji ini tante itu. Loh lah arloji ini mana? Katane sing punya apa servis itu ditinggal nanti lek selesai ditelepon. Ngamuk ibu saya. Gak genah kon niku dadi arlojiku mbok tinggal. Iya lho ciloko ya apa sih? Itu arloji larang toko Paris opo dan opo. Aduh bahaya iku ojo ditinggal. Lah aku yo bingung lah ya paling ditandano gak ditinggal iki. Tapi mbok tak jawab iki wis wong tuwek. Kadang-kadang yo gregetno lho ya. Waduh, lah terus siapa? Wes sekarang ya apa ambilen balik nang toko iku. Balik itu pegawai. Saya nutuk no makan sih, mari makan baru tak urus. Saya mam. Lek arloji itu dibalik no balik dek mami. Lah gak ditandakno. Gak apa-apa wes jarno. Timbangane ilang, engko iso dijoli, jerone ono apa nih. Aduh mam, lah terus kapan marine? Gak apa-apa sungguhan, ojo jarno diambil lah mana. Ya wis. Saya sudah ndak ngomong wis. Datenglah pegawai kok ngamuk-ngamuk. Kilo tante, iki arlojine, wis ditinggal globiak katanya. Terus dia ngomong, lho ngono lho gak sopan be orang. Ya mesti ndak sopan, mam orang kegi, kesel-kesel kok 2 kali PP.
teko kene nang Malang. Terus karepe mami itu ya apa? Loh, karepe mami itu dandakno, tapi aja ditinggal. Ya wis lah, saya wis mikir ya wis nanti kapan-kapan Steve nganterno mami ke sana. Mami cek tahu dewe orangnya. Ya wis ya, nanti kapan-kapan mami anterno. Yo, satu kali saya ditagih. Kamu kok wis lali. Steve, katanya ya mau keterno Ike dandakno arloji. Oh iya tak terno. Saya antar ke tokonya dia, ke orangnya sendiri. Sudah dilihat arlojin itu. Oh iya Cik, ini garapan ini kan wakeh. Jadi ini tak tinggal sini, Taci tak kasih bon. Lek mari, nanti Taci tak telepon. Jawabnya apa? Loh ditinggal arlojin ini. Iya, loh gak usah wes, gak usah. Lah terus tak gawane pulang ae wis kapan-kapan ae. Lek toko niki sepi aku tak mrene maneh. Saya tak jawil saudara. Saya ngomong, ngawur lah apa ndongakno tokone wong sepi barang iku. Perkara arlojimu. Untung wong iku sabar. Lek gak sabar ngomong, dandani arlojimu iku kon ndongakno toko sepi. Gak nggarap wemu gak paten Cik. Lah ngono terus siapa? Lho betul ya saudara ya? Loh. Terus bawa pulang wis arloji itu. Bertahun-tahun. Kemarin dulu itu loh saya ingat 2 minggu lalu. Saya ngomong, Mam, arloji mami itu ya apa? Sing mana? Sing kuning gitu loh, di mana itu yang lali wis? Digoleki ketemu. Coba Steve cari ono Steve eman-eman lho, tak goleki meneh ketemu. Tak delok. Ya apa? Aku yang ngomong, ya mate. Entek selamatane iki wis semati wis gak iso dikap-kapakno tuh. Semua orang cerita toko itu hebat. Semua orang cerita tante itu luar biasa. Pegawainya luar biasa. Berapa juta arloji mati sudah dihidupkan. Kenapa punya mami saya tidak hidup? Ayo. Saya kan jawab mudun loh aku tanya ya. Ayo. Kenapa? Hah? Jelas? Semua orang lo muji itu toko Ciambi lo itu. Dari aku kecil gini. Semua teman saya punya arloji. Rusak ya apa? Orep. Bok kuku mate terus arloji ini. Kenapa? Hah? Ndak percaya, ndak mau taruh itu loh di depannya dia. Ndak mau naruh. Sorry lo ya. Berapa ribu orang Kristen yang koyok model gini nih. Tuhan hebat, hebat. Kuasanya dahsyat. Masalah kita kecil. Kuasa Tuhan besar. Taruhan masalahmu itu di hadapannya dia. Loh ya apa ya sekarang ditolong lenda. Tak bawa pulang saya. Nanti lepas sepi ya tak bawa mana. Ente nono hadirat Tuhan sepi. Amin. Halo. Betul? Yang kedua saya mau tanyakan. Kalau Tuhan mau tolong, ndak kurang waktu, cepet. Yakin? Waktu Israel dipulihkannya, Israel sampai ngomong ini, waktu Tuhan pulihkan kita, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Mimpi itu cepat. Lek Tuhan mau tolong, cepet. Hanya ngenteni itu loh sing rodok lama. Amin. Halo amin. Percaya ta tinggalan. Pasti Tuhan akan tolong, betul ya? Nanti kalau sudah waktunya tante tukang arloji itu ngerjakan, ndak suwe jadi. Tapi kan ngantrin itu akeh. Mesti ditinggal. Amin. Waduh, satu kali saya pergi ke Cungkok, tak ceritani ya. Saya mau ke Cungkok, dari Cungkok itu mau ke Israel. Nah, sampai di Cungkok itu saya dijak pergi karena perginya Oktober. Itu kan hari kemerdekaannya Cungkok. Kita yang pergi ini Pak Frans disubsidi pemerintah. Pemerintah China, jadi murah. Ya nanti Oktober kita pergi mau ya. Ono subsidi. Syaratnya setiap hari itu mengunjungi satu proyeknya pemerintah. Ada teh, ada obat, kebakaran itu, ya ada Lohanko, lalu ada ulat sutra. Nah, semua saya lihat satu siang, saya ini lapar, ngantuk, mana ya. Berhenti tuh bus
diajaklah kita turun untuk melihat produk ya kain dari bambu. Nah sing gugai saya itu ngomong, ayo Mas Yunus mudun. Apa? Ndelok celana teko pring, gak tuku ah. Aku ngomong gak. Wis ngantuk-ngantuk tuku celana teko pring. Bayangan saya, lah kok aku kok gedek ngono kan ya iso. Ya. Nah itu loh, wong luwe dijak omong, orang luwe itu goblok loh saudara ya. Halo. Jadi saudara jangan pikir orang sudah kaliren, waduh jadi ngomong goblok ngepel, entek. Makanya saya khotbah tidak pernah lama. Lek kelamaan, kesiangan, sing ndengen luwe, gak mlebu wis. Saya lapar-lapar dibanguni, beli celana dari bambu. Sang tak bayangno apa? Bambu itu lah di Indonesia itu kan gedek. Ya toh? Terus orang celana itu kok gedek. Landal cokok gak tuku. Ya. Terus dia ngomong, loh harus Pak. Nggak beli kami mesti lihat. Loh ada apa kok mesti lihat? Loh kita kan disubsidi. Ono tanda tangan di depan di toko itu. Terpaksalah saya dilihat. Dijelasin. Ternyata kain itu api-api. Ada celana pendek, ada kaos tangan, ada lap untuk membersihkan dapur. Semua dari bambu. Halus. Lah setelah itu kita ini belum beli, dijaklah ke belakang. Untuk apa? Lihat caranya menanam bambu Cina itu loh. Saya nyampe ngomel-ngomel mana saudara. Delok barongan nang ngene Cina masih ndek omahku ya ono iki. Pring-pringan burine omahku ya pring iku di sebelah kali iku. Saya ini rada-rada gregetan gitu ya. Habis itu sampai situ kita ditunjuk ya Pak. Satu selokan lubang panjang. Lalu dibawanya satu kotak gitu tuh, kotak akar bambu tapi sudah keluar apa itu? Kayak lumut gitu loh, kayak tapi belum lunak, masih kayak lumut-lumut hijau-hijau gitu loh. Itu tandanya bisa hidup. Ditanam namanya akar itu, tahu dalamnya 1,5 meter. Saya ini mbak nginceng itu mikir, lala pring dilebokno situ terus kapan metune? 1,5 meter, tinggi badan saya 156. Lek aku dicemplungno kare bathuke tok 6 cm ngene lho Saudara. Aku iso mikir lho, aku nyemplung kono wis jambul tok ngene sing ketok. 150. Terus disirami pagi sore lo nyiraminya. Saya tanya, lah kalau 1,5 meter itu munculnya berapa lama? Dia jawab apa? 5 tahun. Astaga. 5 tahun, saya hitung-hitung. Tahun itu kan 365 hari. Kali 5. Kali 2. Pagi sore nyiram. Ya dia yang nanam tahu. Yang orang lain lihat waktu siram-siram ditanya, loh Cik nyirami apa? Bambu. Setahun. 2 tahun. 3 tahun. Gak metu apa-apa nih siram. 4 tahun. Kira-kira saudara. Buat terus no iki 4 tahun iki. Orang tanya, ngene kok wong iku. Lah apa kok? Tahu. 5 tahun baru muncul itu. Saya tanya lagi, terus habis itu tingginya berapa waktu? Setelah muncul kecambahnya itu dalam waktu 5 minggu. 5 minggu loh. Bambu itu sudah tinggi 30,5 meter. 10 feet. Dan siap untuk dipanen. 5 tahun baru cukul, 5 minggu sudah 30 meter, 30,5. Coba bayangin. Lek belum kelihatan tuh rasanya cek suwe nih. Halo, kembali saya cerita, saya punya teman di Pasar Atom itu, dia enggak punya anak. Kepengen punya anak. Setahun doa, 2 tahun doa, 3 tahun. Tahun keberapa hamil istrinya? Kembar 3. Metu wis lanang wedok. Repot hamil 8 bulan itu dilairno. Kuwade kayak karnaval itu saya. 3 orang. Minggu lalu saya ketemu, anaknya sudah gede-gede.
Ya, terus saya kan ngomong gini, loh iki siapa? Iki anakku Pak sing kembar 3. Hah? Kok cepet men gede? Lu kok cepet? Gak kroso wis gede. Jawabnya apa? Nyonya Dei, sampeyan gak kroso, aku kroso sing ngopeni iki Pak. Coba lihat. Saya yakin dalam penantian Anda Tuhan pasti tolong kita. Memang kelihatannya lama. Kalau Tuhan bekerja, satu kali dengan cepatnya semua selesai dengan sempurna. Amin. Tuhan memberkati kita. Yuk saya serahkan kembali kepada worship leader kita.